selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Losa Herti sangat senang bisa kembali memimpin ibadah sekolah minggu bersama-sama. Nah, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Losa Herti mau ajak semua anak-anak yang ikut ibadah, kita siapkan hati, kita saat teduh di hadapan Tuhan, minta Tuhan yang tolong kita. Yuk mari saat teduh bersama-sama. Tuhan tolong supaya setiap kami yang mengikuti ibadah boleh mengikuti dengan baik, kami boleh fokus kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dan juga merenungkan sama-sama firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri anak-anak yang ikut ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau kita mau hitung-hitung ya, hitung-hitung kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan untuk kita, pasti kita nggak bisa hitung sampai berapapun. Karena setiap detik yang kita boleh nikmati hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Itu adalah karena cintanya Tuhan, kasih setianya Tuhan. Karena itu kita mau bernyanyi bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan memang tidak terukur kasih setiamu Tuhan. Dan kami ingin selalu mengingatnya supaya kami selalu bersyukur. Kita naikkan satu pujian ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Langsung boleh ajak ya berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, hatiku sungguh bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi melintasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh, kasih setia Tuhan besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Betul ya,
Kasih setia Tuhan begitu besar dan itu akan terjadi selama-lamanya ya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Nah betul ya adik-adik ya, kasih setia Tuhan akan berlangsung selama-lamanya ya, selama kita hidup. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan nanti sebentar lagi kita akan renungkan firman Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel mengingat kasih setia Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hari-hari tertentu, dalam perayaan-perayaan tertentu. Supaya mereka mengingat kembali Tuhan pernah melakukan perbuatan ajaib dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, kita juga berkumpul hari ini adalah hari yang khusus yang Tuhan jadikan. Hari yang khusus yang Tuhan berikan untuk kita menyembah Tuhan, kita datang bersukaria, dan datang bersekutu bersama dengan teman-teman kita meskipun di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau katakan, kita melalui sebuah pujian, hari ini adalah harinya Tuhan ya. Betul, setiap hari adalah harinya Tuhan, tapi ini adalah special day ya, hari yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dengan bersukaria. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Nah sekarang kita mau nyanyikan dalam dua bahasa daerah ya. Dinten niki monggo kita asukoreno dinten niki Gusti, monggo kita asukoreno dinten niki Gusti. Sadarion arini Tuhan, beta hita marlas niroha. Sadarion arini Tuhan, beta hita marlas niroha. Sadarion arini Tuhan. Ya, hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan merenungkan firman Tuhan. Lose, persilakan kamu duduk kembali. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari Minggu ini kami boleh kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Tolong Lose Herti yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tolong anak-anak yang mendengarkan di rumah supaya kami boleh bersama-sama belajar dari firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tiap tahun setiap kita pasti merayakan hari yang spesial dalam hidup kita. Biasanya kita merayakan apa tiap tahun? Natal. Atau merayakan apa nih? Yang pribadi deh, yang pribadi sifatnya. Yang kalau misalnya tiap tahun kamu gak dirayakan, ada yang bisa ngambek, ada yang nangis ya. Apa tuh perayaan apa biasanya? Ulang tahun
ya. Setiap anak-anak yang ada di rumah, Lause yakin kamu pernah merayakan ulang tahun. Mungkin gak tiap tahun gitu ya. Ada satu waktu mungkin kamu gak selalu dirayakan, tetapi selalu diingatkan ya, ini adalah hari ulang tahunmu. Sekarang Lause Herti mau tanya, kenapa sih setiap tahun kita dirayakan ulang tahunnya? Apakah hanya ingin ikut tren ya? Yang lain merayakan ulang tahun, aku kok enggak? Harusnya enggak ya. Setiap orang yang merayakan ulang tahun itu ada tujuannya kenapa ulang tahun kita perlu diingatkan. Yaitu kita mau mengingat bahwa Tuhan menolong kita, menjadikan kita ya lahir ke dunia ini, dan itu kita syukuri setiap tahun Tuhan pelihara kita, umur kita masih bertambah, diberikan kesehatan. Nah, anak-anak, dalam kehidupan bangsa Israel zaman dahulu ya, bahkan sampai sekarang ini ya, orang Israel yang ada di sana di kota mereka, di negeri mereka, itu Tuhan menetapkan banyak sekali hari-hari perayaan yang mereka harus rayakan di waktu-waktu tertentu secara rutin. Buat apa Tuhan melakukan itu semua? Buat apa orang Israel disuruh merayakan hari-hari itu? Ya, nanti kita akan lihat ya, apa sih tujuan Tuhan? Apakah supaya bangsa Israel terlihat banyak istirahat atau merayakan bersukacita saja sekedar seperti itu? Nah, adik-adik, tidak hanya sekedar seperti itu ya. Kita mau melihat dulu, biasanya yang kamu tahu nih, yang kamu tahu ini kan kelas besar ya, yang biasanya orang Israel rayakan setiap tahun, yang kamu tahu, yang kamu masih ingat, ada nggak? Setidaknya minggu lalu kelas besar juga mempelajari satu hari raya ya, yang harus dirayakan oleh Israel. Ada nggak yang tahu? Oke, yang pertama setidaknya kamu pasti sering mendengar, yaitu hari Sabat. Nah, adik-adik, Tuhan menetapkan atau menunjukkan kepada bangsa Israel ada satu hari yang bahkan dalam 10 perintah Tuhan itu dikhususkan yang disebut dengan hari Sabat, yaitu hari ke-7. Sekali seminggu bangsa Israel harus berhenti dari segala kegiatannya, menjadikan hari itu hari yang khusus, hari yang kudus untuk Tuhan. Nah, perayaan yang pertama yang Tuhan ingin bangsa Israel rayakan adalah hari Sabat. Selain itu, ada juga perayaan yang lain yang kamu sudah sangat sering dengar, yaitu Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskahnya orang Israel zaman itu beda dengan kita ya. Lause Herti ingat betul, setahun yang lalu Lause Herti pernah membedakan ya, menjelaskan perbedaan Paskahnya orang Israel dan kita. Paskahnya orang Israel pada saat itu ditetapkan oleh Tuhan ya, ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan mengatakan bahwa setiap tahun di waktu-waktu seperti itu mereka harus merayakan Paskah untuk sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa Tuhan pernah meluputkan mereka, menyelamatkan anak-anak sulung mereka dari kematian. Waktu Tuhan Yesus menurunkan tulah ke-10 di tanah Mesir. Nah, ini adalah dua perayaan yang kamu sangat familiar. Hari Sabat ya, dan juga hari Paskah. Nah, adik-adik, tapi sepanjang tahun masih banyak lagi perayaan-perayaan lain yang Tuhan mau orang Israel rayakan. Dan setiap perayaan itu ada tujuannya masing-masing. Gak cuma sekedar dirayakan ya, seperti ulang tahun. Orang mungkin pokoknya ulang tahun dirayakan gitu ya, gak tahu kenapa dirayakan gitu ya. Nah, tetapi perayaan-perayaan ini ada tujuannya. Nah, di musim semi antara bulan Maret atau sampai bulan April gitu ya, setidaknya ada 3 perayaan adik-adik. Kok banyak banget? Iya. Ya, kita aja sepanjang tahun itu ada perayaan Natal, Paskah, Jumat Agung, ulang tahunmu. Ya, belum lagi perayaan Imlek sebentar lagi gitu ya. Nah, sama orang Israel juga begitu. Ada 3 perayaan di masa-masa musim semi. Yang pertama disebut dengan Hari Raya Roti Tak Beragi. Ya, orang Israel pada saat hari itu akan merayakan selama 7 hari 7 malam ya. Mereka akan merayakan yang disebut dengan Hari Raya Roti Tak Beragi. Sepanjang 7 hari mereka hanya makan roti yang nggak pakai ragi. Gimana sih rasanya roti nggak pakai ragi? Itu kayak roti bantet gitu ya, nggak kembang, nggak empuk ya. Cuman roti pipih ya, tepung yang dibikin tanpa ada ragi, campuran raginya. Jadi dia nggak empuk. Nah, mereka hanya makan itu sepanjang 7 hari.
Lalu mereka juga nggak boleh bekerja di hari pertama dan hari ketujuh. Nah adik-adik, perayaan ini maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih perayaan roti tak beragi? Ini adalah sebuah pengingat bagi bangsa Israel bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka dari tanah Mesir dengan terburu-buru. Ya, dengan tergesa-gesa. Ingat ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, dengan terburu-buru. Nah, ini hari raya roti tak beragi. Ada lagi di musim ini ya, di antara Maret sampai April, ada lagi perayaan yang Tuhan ingin orang Israel rayakan, yaitu hari raya hasil pertama. Hasil pertama maksudnya apa? Ini adalah perayaan ketika mereka panen gandum. Penghasilan mereka dulu ya, selain beternak ada panen, ada juga di ladang ya, ladang gandum. Nah di hari raya ini orang Israel akan bawa seberkas gandum, mungkin sekitar satu ikat begitu ya. Maaf, mereka harus bawa itu kepada imam ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang Israel akan datang kepada Tuhan membawa seberkas gandum. Buat apa? Oh, itu adalah pengingat adik-adik, supaya bangsa Israel ingat ketika mereka bisa panen gandum itu karena Tuhan yang menyediakan. Jadi hari raya hasil pertama ini dirayakan untuk menjadi pengingat bagi mereka bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi bangsa Israel. Nah, dan hari raya yang ketiga di musim semi ini adalah hari raya 7 minggu. Itu adalah 7 minggu setelah hari raya hasil pertama tadi ya. Jadi mereka sudah rayakan nih hari raya hasil pertama ya, mereka bawa seberkas gandum. 7 minggu kemudian ya, hari ke-50-nya setelah 49 hari gitu ya. Nah hari ke-50 mereka juga merayakan sesuatu, disebut hari raya 7 minggu. Mereka juga akan mempersembahkan roti, domba, tepung, minuman kepada Tuhan. Ya, perayaan ini buat apa sih? Nah, perayaan ini juga harusnya menunjukkan sukacita bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memberikan berkat dari panen gandum mereka. Nah, adik-adik, perayaan ini adalah perayaan yang punya arti ya, bukan hanya sekedar makan-makan, mempersembahkan, enggak. Tuhan pengen bangsa Israel tahu bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Nah, tadi tuh musim semi, adik-adik. Ada lagi nih, perayaan di musim gugur. Ya, kalau di bulannya kita kan nggak punya musim gugur ya. Mungkin bulan-bulan September sampai bulan Oktober. Nah, hari raya apa di sana? Yang pertama itu ada hari raya serunai. Serunai ini alat musik, adik-adik. Jadi alat musik serunai. Ya, jadi dia seperti melingkar begini. Nah, itu seperti alat musik yang bunyinya itu kencang gitu ya. Nah, di hari ini di hari raya serunai ini orang Israel akan beristirahat. Nggak boleh kerja yang melakukan pekerjaan berat, ke ladang nggak boleh ya, kemudian melakukan perjalanan yang jauh nggak boleh. Ini adalah hari pertemuan kudus ya, hari peristirahatan. Nah, lalu ngapain mereka di situ? Mereka mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan ya, korban domba, pokoknya segala korban yang harus dipersembahkan di atas api. Nah, ada lagi nih hari perayaan yang kalian sudah pelajari minggu lalu, masih ingat? Yaitu hari raya pendamaian adik-adik. Nah, kamu pasti sudah ingat dong minggu lalu Lau Semut cerita tentang hari raya pendamaian. Di sana orang Israel ngapain sih? Oh, mereka berpuasa adik-adik. Mereka tidak makan apapun di hari itu. Dan mereka harus menyesali dosa-dosa mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Dosa sepanjang tahun mereka harus ingat. Lalu mereka akan berdoa kepada Tuhan minta pengampunan. Itu hari raya pendamaian. Dan hari raya terakhir di musim gugur itu adalah hari raya pondok daun. Kalian mau tahu nggak kenapa disebut hari raya pondok daun? Nah, sebenarnya ya ini seperti hari raya, seperti camping gitu ya. Mereka akan tinggal di pondok-pondok yang dibangun dari ranting-ranting pohon, lalu dibikin kayak daun-daunan ya, ditutup atapnya tuh pakai daun-daunan begitu ya. Seperti berkemah selama 7 hari. Ya, hari raya pondok daun. Makanya disebut pondok daun. Buat apa sih? Tuhan pengen bangsa Israel mengingat ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka tinggal di mana sepanjang perjalanan 40 tahun itu? Gak ada rumah. Mereka muter-muter di mana? Di padang gurun. Lalu mereka tinggal di mana? Di kemah. Ya, jadi Tuhan ingin bangsa Israel ingat. Dulu Tuhan memimpin perjalanan mereka dari Mesir
menuju Kanaan dan mereka berkemah di padang gurun. Nah adik-adik, 3 perayaan ini menunjukkan bahwa Tuhan ada beserta dengan umat Israel yang menyertai perjalanan mereka. Tapi adik-adik, itu adalah perayaan rutin setiap tahun. Ada lagi 2 perayaan, udah berapa tadi ya? Udah ada 8 ya. Ada lagi 2 perayaan. Ini gak dirayakan tiap tahun. Ini dirayakan lebih panjang waktunya. Yang pertama adalah Hari Raya Tahun Sabat. Ingat yang pertama tadi, perayaan pertama itu Hari Raya Sabat ya. Sabat itu sekali 7 hari, yaitu hari ke-7. Ini tahun nih, disebut tahun Sabat. Ya, berarti perayaan ini dirayakan sekali dalam kurun waktu 7 tahun. Ya, 7 tahun sekali adik-adik. Jadi tahun pertama, nanti tahun ke-7 dirayakanlah tahun Sabat. Ngapain di sana? Di hari itu, di tahun itu, sepanjang tahun, orang Israel tidak boleh bertani. Tadi kan mereka bisa bertani gandum ya di ladang. Orang Israel tidak boleh mengerjakan hasil tanah, nggak boleh panen anggur. Kalau mereka punya anggur, mereka nggak boleh kerjakan kebun anggurnya sepanjang 1 tahun. Lalu bagaimana Lause kalau mereka mau makan? Nah ini dia. Tuhan ingin bangsa Israel percaya bahwa meskipun dalam tahun Sabat itu mereka tidak bekerja di ladang, mereka tidak panen anggurnya, mereka tidak melakukan pekerjaan yang biasa mereka lakukan, tanah itu gak boleh dikerjakan sama sekali, mereka harus percaya Tuhan pelihara hidup mereka sepanjang tahun. Susah gak seperti itu? Bayangkan kalau papa mamamu gak bekerja sepanjang tahun, masih percaya gak kamu bahwa kamu bisa makan? Bangsa Israel diajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perayaan yang terakhir, ini yang perayaan yang paling lama rentang waktunya, yaitu 1 kali dalam 50 tahun. Ya, jadi sekali 50 tahun perayaan ini dirayakan. Mungkin saja seseorang tidak pernah bisa merayakan tahun ini kalau usianya tidak sampai 50 tahun. Kalau dia lahir di tahun-tahun awal setelah perayaan ya. Nah, disebutlah ini tahun Yobel. Ini adalah tahun yang sangat-sangat spesial. Perayaan yang spesial adik-adik. Karena di tahun ini sekali 50 tahun dirayakan sebagai tahun pembebasan ya. Pembebasan apa? Orang yang berhutang dan tidak bisa melunasi hutangnya, itu hutangnya akan dihapuskan. Enak ya? Budak-budak yang pada saat itu kan banyak orang yang bekerja sebagai budak orang ya. Budak-budak harus dibebaskan. Ya. Dan pada saat itu juga orang Israel tidak boleh sama seperti tadi ya, tidak boleh mengerjakan tanah mereka sepanjang tahun. Disebut tahun Yobel ya. Ini adalah hari yang banyak orang tunggu-tunggu, terutama orang-orang yang hidupnya sulit, gak bisa bayar utang, apalagi seorang budak yang pengen hidup bebas. Nah adik-adikku, buat apa sih sekali lagi Tuhan pengen bangsa Israel merayakan 10 hari raya tadi? Yang pertama, Tuhan pengen bangsa Israel lihat bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara hidup mereka melalui hasil panen dan lain sebagainya. Dan Tuhan juga pengen bangsa Israel belajar untuk percaya, bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga pengen bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita juga merayakan sesuatu hari ini. Merayakan apa? Ada yang ulang tahun? Ya selain itu. Kenapa kita harus beribadah di hari Minggu? Ini adalah perayaan adik-adik. Perayaan bahwa Tuhan pernah datang ke dunia, mati untukmu, menebusmu, lalu dia bangkit pada hari pertama di hari Minggu. Itulah makanya kita beribadah di hari Minggu. Kita merayakan hari kemenangan Tuhan dari kematian. Setiap hari Minggu kita khususkan untuk Tuhan beribadah, bersyukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Jadi setiap hari Minggu itu adalah hari yang spesial untuk Tuhan adik-adik, bukan untuk yang lain. Ya, supaya kita tahu, ingat kembali bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita sudah nikmati sepanjang minggu, bahkan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Nah adik-adikku, meskipun hari ini kita belajar hari raya perayaan bangsa Israel, tapi ada satu hal yang kita sama-sama pelajari, yaitu ingatlah untuk bersyukur kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya, dan juga berterima kasih atas apa yang kita nikmati sepanjang minggu.
Tekunlah engkau beribadah, merayakan hari minggumu setiap hari minggu. Jangan pernah lupa, jangan pernah malas-malas. Oke, adik-adik, kita akan membaca hafalan kita ya. Ibrani pasal 10 ayat 10. Klaus akan bacakan untuk kalian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, karena kehendak Tuhan kita semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya ya. Karena Tuhan telah mempersembahkan Yesus Kristus bagi kita. Itu yang kita rayakan setiap hari Minggu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa kembali diingatkan bahwa ada hari raya yang Engkau tetapkan bagi umat-Mu Israel untuk mengingat Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang memelihara kehidupan umat Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu, dan setiap umat Tuhan harus bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ada hari Minggu yang juga Tuhan khususkan bagi kami. Tuhan kuduskan supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari pertama di setiap minggu kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami, beribadah kepada Engkau, bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, dan bersyukur atas anugerah Tuhan sepanjang minggu. Tuhan ajari kami untuk selalu mengingat bahwa hari ini adalah hari yang spesial khusus untuk Engkau ya Tuhan, bukan untuk yang lain. Dan kami harus menguduskannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan bagi adik-adik yang akan memberikan persembahan, kamu boleh transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar, ataupun kamu bisa scan QRIS yang ada di layar kamu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tetapi kamu harus melakukan sesuatu ya. Kamu tugasnya belum selesai. Apa itu? Nah, bagi setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah, pasti mendapatkan berkat bukan? Dan Lause pengen kamu juga mau sharing berkat kepada orang lain. Dengan cara kamu share link video yang sudah kamu punya, kamu berikan kepada teman, kepada saudara yang belum beribadah di gereja manapun. Supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama dengan kamu. Supaya melalui kamu, ya Tuhan bekerja memberkati orang banyak. Tuhan memberkatimu ya, selamat hari Minggu, bye-bye.